Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang filter gelembung, ruang bergema, dan personalisasi algoritma dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada Marshall McLuhan yang mengatakan bahwa tools atau alat yang diciptakan manusia pada dasarnya digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti halnya penemuan sosial media yang mempermudah manusia, namun kenyataannya justru mengikat dan membelenggu kehidupan manusia saat ini. Menurut Meike dan Young, media sosial adalah konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi antara individu atau to be shared one-to-one dan media publik untuk berbagi kepada siapapun tanpa ada kekhususan individu. Kebutuhan akan informasi yang akhirnya membuat manusia terbentuk atau terjebak dalam lingkaran filter gelembung atau filter bubbles. Lalu, ada Eli Pariser yang mengatakan bahwa filter gelembung bersifat pribadi dan sebuah budaya yang menimbulkan konsekuensi sosial ketika manusia mulai menjalani kehidupan sharing. Filter gelembung ini menyediakan ruang berdasarkan hasrat atau keinginan pengguna sosial media untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Sebagai contoh, jika pengguna sosial media tersebut menyukai informasi tentang masak, maka seluruh informasi tentang memasak akan muncul dari seluruh sosial media atau search engine yang mereka gunakan. Ekosistem digital atau yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan digital ecosystem didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang bersifat kolaboratif dan berjejaring untuk mengatasi kelemahan arsitektur lama yang bersifat sentralistik dan kaku. Dengan lahirnya ekosistem digital, setiap individu adalah produsen sekaligus konsumen dari informasi yang diciptakan melalui berbagai macam platform media sosial. Hal ini diungkapkan oleh Wisnu Hardana pada tahun 2018. Dalam hal ini, individu diklarifikasikan dalam ruang bergema echo chamber. Dari diagram satu echo chamber dapat dijelaskan bahwa pengguna media sosial memiliki kecenderungan untuk mencari atau search, klik, dan like. Ketika kecenderungan ini akan menjadi data yang terekam secara otomatis dalam sebuah teknologi algoritma. Echo chamber memiliki efek tersendiri, mulai dari efek distorsi informasi berdasarkan personalisasi penggunanya, juga efek polarisasi pendapat. Namun, dalam riset sederhana ini, peneliti hanya melihat bagaimana filter gelembung dan ruang bergema membentuk personalisasi pengguna internet melalui teknologi algoritma. Melihat fenomena tersebut, peneliti ini menggunakan metode etnografi virtual, yang mana hal ini diungkapkan oleh Nasrullah tahun 2017. Etnografi memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi dalam hubungan digital. Lebih lanjut, penelitian yang mengeksplorasi dunia digital memberinya dengan istilah netnografi. Hal ini diungkapkan oleh Kozinets pada tahun 2002. Hurley menjelaskan beberapa kesepakatan yang muncul dari para ahli tentang prosedur etnografi virtual. Yang pertama adalah bahwa netnografi berpusat pada komunikasi berbasis teks sebagai sarana fokus penelitian. Yang kedua, proses pengambilan catatan lapangan rinci tetap dilakukan oleh peneliti sebagai pengamat partisipan. Kemudian diikuti oleh review yang akurat. Selanjutnya melakukan identifikasi pada pola-pola yang muncul, kajian literatur lokal yang mungkin ada, serta penggunaan literatur untuk mengembangkan perspektif teoritis. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad dan Ida pada tahun 2018. Kemudian terdapat teknik pengumpulan data dalam melakukan metode netnografi virtual. Di antaranya adalah yang pertama, mengidentifikasi permasalahan apa yang muncul dalam ruang cyber. Yang kedua, melakukan negosiasi akses kepada para narasumber atau user. Yang ketiga, melakukan wawancara dan observasi mendalam kepada narasumber baik online maupun offline. Dan yang terakhir,
mengembalikan hasil riset tersebut kepada narasumber dan masyarakat. Lalu, Eli Pariser sendiri juga mengatakan bahwa orang yang berbeda pendapat akan mendapatkan hal yang berbeda. Algoritma sangat mengatur dunia penggunanya. Mereka yang akan memutuskan apa saja yang kita lihat dan memastikan kita hanya terpaku dengan apa yang kita lihat pada relevansi. Algoritma sendiri juga memastikan bahwa mereka menunjukkan kepada kita hal-hal nyaman berdasarkan sudut pandang kita. Yang pertama ada relevan. Sistem algoritma akan cenderung mencari informasi yang relevan dengan kehidupannya. Lalu yang kedua ada important, yaitu sistem algoritma juga akan hanya mencari informasi yang penting bagi kehidupannya. Yang ketiga ada uncomfortable, di mana selain itu algoritma juga tidak mungkin memaparkan informasi yang tidak nyaman. Sistem tersebut akan membuat pengguna internet terpaku pada hal-hal yang nyaman. Yang keempat ada challenging, di mana algoritma memberitakan tentang tantangan untuk penggunanya seusia dengan yang diminta. Lalu yang kelima, ada other point of view, di mana hal yang terpenting juga adalah algoritma akan mencari data sesuai dengan sudut pandang penggunanya. Bisa dilihat pada contoh yang pertama. Sebagai contoh ini, aplikasi media sosial yaitu Instagram, di mana user 1 memiliki kesukaan pada informasi terkait kuliner, olahraga, taekwondo, traveling, dan arsitektur sesuai seni bangunan. Sedangkan user yang kedua memiliki kesukaan pada online shopping dan film kartun. Sistem algoritmanya akan muncul secara otomatis. Akan menyajikan data-data yang berkaitan dengan keinginan penggunanya dalam menu beranda pada aplikasi Instagram yang menggambarkan personalisasi dari user. Lalu di sini dipaparkan juga user 1, 2, dan 3, di mana pengguna sistem algoritma pada pengguna Netflix ini, seperti dijelaskan di atas, aplikasi Netflix juga aplikasi yang memiliki keunggulan berupa menampilkan film-film dari seluruh dunia. Aplikasi Netflix ini memiliki program Family Netflix yang menggabungkan 5 user di dalam satu rumah. Lalu peneliti mengamati kepada 3 user pengguna aplikasi Netflix. Netflix user pertama, pada user kedua yang memiliki ketertarikan pada film atau drama Korea, teknologi algoritma cenderung akan mencari film dan drama Korea pada halaman utama. Lalu yang kedua ada Netflix user kedua, di mana begitu pula pada user ketiga memiliki kesukaan pada film-film anime Jepang. Teknologi algoritma ini akan mencari film-film terkait anime Jepang dan juga akan menyajikan referensi tersebut dalam halaman utamanya. Lalu yang ketiga ada user 3. Dari ketiga user Netflix dalam satu rumah ini terlihat personalisasi dari ketiga user. Personalisasi ini tersebut tercipta dari kesukaan dan genre yang berbeda pada menonton film. Dalam sistem algoritma ini, secara otomatis Netflix akan menyajikan film-film sesuai dengan keinginan penggunanya. Beranda Tokopedia dibagi menjadi user 1 dan user 2. Pandangan Pariser terhadap filter gelembung dapat dibuktikan. Teknologi algoritma akan mengisolasi user dalam filter gelembung. Ketika user sudah masuk dalam filter gelembung berdasarkan relevan, important, uncomfortable, challenging, dan other point of view. Teknologi algoritma akan memberikan informasi serupa secara terus-menerus oleh berbagai aplikasi kepada user kembali. Proses itulah yang akan membentuk ruang bergema atau echo chamber, dan aktivitas tersebut akan membentuk personalisasi dari user. Selanjutnya, ada model personalisasi user dalam filter gelembung. Personalisasi pengguna internet yang berada di tengah dunia informasi, pada hakikatnya akan memilih sendiri informasi apa yang mereka butuhkan. Dalam presentasi ini dapat memberikan pandangan sederhana kepada audiens tentang fenomena filter gelembung, ruang bergema, dan algoritma personalisasi. Meminjam pemikiran McLuhan terkait situasi saat ini adalah media elektronik seperti sosial media telah membuat revolusi di tengah masyarakat. Menurut McLuhan, dengan kehadiran media elektronik, masyarakat sangat bergantung pada teknologi, sehingga struktur sosial masyarakat dipengaruhi oleh teknologi tersebut.